Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Suryana Sena, calon guru penggerak pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya pada 2 kepala sekolah yang telah saya laksanakan secara tatap muka, dan hasil wawancara saya buat secara tertulis. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, mewawancarai kepala sekolah. Wawancara 1, narasumber Lucia Eni Sriwati, kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri 3 Nangakemangai. Kasus yang dihadapi Ibu Eni berkaitan dengan kedisiplinan murid yang masih sulit diterapkan di sekolah karena kebiasaan di lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Orang tua meninggalkan anak di rumah sementara orang tua bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak menjadi kurang terawasi dan akhirnya menimbulkan turunnya semangat dan kedisiplinan anak. Murid jarang datang ke sekolah, bahkan berperilaku tidak sesuai dengan aturan-aturan di sekolah. Di satu sisi, guru ingin menegakkan kedisiplinan murid, namun di sisi lain merasa kasihan dengan anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. 1. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Dalam kasus ini tidak terjadi rujukan moral karena tidak ada pelanggaran hukum. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral, perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. 2. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini, dalam menjalankan pengambilan keputusan, harus dimusyawarahkan dahulu dengan semua dewan guru, agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu masalah. 3. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah mengadakan musyawarah bersama Dewan Guru sampai mendapatkan hasil kesepakatan yang sama. 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan dewan guru di sekolah. 5. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran murid dan orang tua tentang pentingnya pendidikan. 6. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi dan kesepakatan bersama Dewan Guru. 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini, seluruh Dewan Guru membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan
pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Wawancara 2, narasumber Andreas Undan SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 24 Lanjau. Kasus yang pernah dihadapi oleh Bapak Andreas Undan adalah saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM dalam pengisian rapor untuk menghindari anak tidak naik kelas. Selamat pagi Pak Andreas Undan. Ya, selamat pagi Bu. Nah, di sini Bagaimana? Bagaimana kabar Pak? Baik. Ibu bagaimana kabarnya? Nah, puji Tuhan baik. Nah, di sini saya ada tugas dari CGP, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait dengan kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Apakah di sekolah Bapak selama ini atau mungkin ada terjadi kasus yang di dalamnya mengandung dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Ibu, beberapa kasus yang saya hadapi di sekolah SDN 24 Lanjau itu diantaranya adalah bagaimana saya mengambil keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM dalam pengisian raport untuk menghindari anak tidak naik kelas, seperti itu Ibu. Baik Pak, kita langsung masuk di poin yang pertama ya Pak. Siap Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika, sedangkan apabila alasan tidak sesuai maka masuk ke dalam bujukan moral. Demikian Ibu. Ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan semua dewan guru. Untuk aplikasinya nanti mungkin tidak dijelaskan begitu. Iya. 3. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah dengan mengajak dewan guru berdiskusi melalui rapat internal di sekolah. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan kesepakatan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Beberapa hal yang saya anggap efektif, salah satunya adalah pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan kemudian. 5. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Beberapa tantangan dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang bersifat kemanusiaan. Lanjut Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya untuk kekhususan itu tidak ada jadwal yang khusus, tetapi ya, dalam kasus dilema etika karena langsung ditangani dan dikoordinir bersama seluruh dewan guru, artinya bahwa semuanya terlibat, jadi tidak ada jadwal tersendiri. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tentu saja ada yang membantu dan mempermudah itu. Dalam hal ini pengambilan keputusan itu adalah rekan-rekan guru di sekolah. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Beberapa pembelajaran yang dapat saya ambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar dan adanya, karena harus dilihat juga dari berbagai sisi atau sudut pandang begitu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama itu. Ya, Sukses selalu. demikian wawancara saya dengan kepala sekolah yang kedua. Selanjutnya saya akan masuk di analisis dan refleksi. Dari hasil analisis dan refleksi saya terkait wawancara saya pada pagi hari ini, yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengajian keputusan. Ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut, dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. 4. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. 5. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Demikian tugas demonstrasi kontekstual yang saya buat untuk modul 3.1. Sekian dan terima kasih.